Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga Bapak Ibu jamaah setia Masjid An-Nida TPI yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang sangat indah ini Allah mempertemukan kita kembali, Allah menjumpakan kita kembali, Allah memberikan kesempatan kepada kita kembali. Kesempatan ini janganlah kita sia-siakan, jadikan ini sebagai wadah untuk memperbaiki diri kita dari kesalahan menjadi sebuah kebaikan. Yang tadinya masih malas ibadah sampai rajin ibadah, dan tidak ada lagi kata malas ketika kita ingin sembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau itu kita lakukan, Allah akan menjadikan kita insan-insan yang beruntung, insan-insan yang bahagia, tidak hanya di dunia tapi juga di akhiratnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, mari sebelum kita mulai acara ini sama-sama kita munajat, kita berdoa kepada Allah. Semoga hari ini setiap kita dimanapun saja berada yang memiliki sebuah hajat, yang memiliki sebuah keinginan, yang mempunyai sebuah permohonan apapun saja bentuknya, semoga Allah kabulkan. Kita doakan untuk kedua orang tua kita, senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya. Begitupun kepada semua guru-guru kita dimanapun saja berada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah mengabulkan setiap doa-doa dan keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini rasanya agak sedikit berbeda. Saya lihat jamaah ibu-ibu agak sedikit banyak dan membludak. Kalau nggak salah tadi saya dengar ada salah satu jamaah kita dari jauh, dari timur Indonesia, dari Fak-Fak ya. Alhamdulillah kami ucapkan selamat datang. Semoga tujuan ke sini tidak lain hanyalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ridha tersebut akan kita peroleh dengan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga siapapun yang datang setiap harinya dalam acara nikmat yang sedekah ini, Allah berikan kepadanya ilmu yang manfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi ini kita akan ditemani oleh guru kita Syekh Ali. Insyaallah beliau akan hadir di tengah-tengah kita, dan tema kita pagi ini yakni 10 cara untuk menggapai dan mendapatkan rezeki Allah dengan mudah dan berkah. Insyaallah kita semua akan mendapatkan rezeki ini tersebut. Sudah ada Syekh Ali-nya? Belum ya? Ya insyaallah sedang dalam perjalanan. Bapak Ibu dirahmati Allah, tadi di mukaddimah saya membacakan satu doa yang pastinya doa ini sering kita baca tatkala kita bangun dari tidur kita, setelah Allah pejamkan mata kita hampir satu malam. Nah, di ujung malam ini, di awal pagi ini sedikit kita coba mengupas tentang doa yang barusan saja kita jadikan sebuah mukaddimah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi yang ahyana, menghidupkan kami. Bayangin, seorang muslim diajarkan di dalam ajaran agama kita atau diperintah oleh baginda Rasulullah untuk senantiasa memuja dan memuji Allah kapanpun saja. Termasuk di waktu pagi tatkala mata ini melihat lagi, tatkala kita mulai sadar kembali. Satu harapan kita, semoga hidup kita kali ini lebih baik daripada hidup yang sebelumnya. Itulah orang-orang yang beruntung pastinya.
Dan pasti juga kalau seandainya kita ditanya, maukah setiap kita mendapat sebuah kerugian, selama dia normal, jawabannya nggak mau. Kita tes, normal apa enggak nih? Mau rugi apa mau untung? Iya, iyalah siapapun, jawabannya pengen untung. Nah, orang yang beruntung adalah orang yang mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Hidup yang Allah berikan kepada kita, hidup yang Allah ciptakan untuk kita, bukan sesuatu yang gratis tanpa sebuah pertanggungan jawab. Satu saat nanti, satu masa di mana setiap hidup ini yang Allah berikan kesempatannya kepada kita akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Sungguh malang ketika seseorang yang diberikan kehidupan panjang oleh Allah umurnya, tapi tidak dipakai untuk berbuat ibadah kepada Allah. Dan sungguh beruntung bagi mereka yang panjang umurnya, selama itu dia pakai untuk mengabdi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya kalau kita ditanya, mau umur panjang tapi sedikit amalnya, atau mau pendek tapi panjang amalnya? Udah ditebak jawabannya. Manusia maunya yang enak mulu. Ya kan? Iya, itulah sifat manusia. Maunya yang bagus, maunya kaya, rezeki banyak, tapi nggak mau kerja. Pasti kayak begitu. Ya, namanya kita hidup di alam yang segala sesuatu harus dengan ikhtiar, maka pastilah dan wajar kalau kita meminta yang demikian. Nah, oleh sebab itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kita jadikan, kita manfaatkan hidup yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan. Kalaulah dulu kita termasuk orang yang belum yakin dengan Allah, jadilah hari ini kita yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang yakin kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan sesuatu yang istimewa untuk dia dalam kehidupannya ini. Setelah kita yakin bahwa Allah yang telah menghidupkan kita, maka selanjutnya Allah pula yang mematikan kita. Allah yang telah menciptakan hidup untuk manusia, Allah juga yang menciptakan kematian untuk kita. Setiap kita, siapapun, dimanapun saja, pasti akan mengalami yang namanya sebuah kematian. Cuma tinggal nunggu waktu aja, kapan kematian itu tiba. Tapi rasanya kalau kita bicara masalah mati, nggak mau deh. Pasti, apalagi pada saat kita menerima uang banyak. Dapat warisan 1 triliun. Warisan siapa tuh? Ya. Pastinya, oleh sebab itu yakin Allah yang akan menjemput kita, dan satu harapan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan kembali setelah komersial break yang berikut ini, dan insyaallah Syekh Ali guru kita sudah ada di tengah-tengah kita. Sampai nanti setelah komersial break ini kita kembali lagi. Tetap di Nikmatnya Sedekah. Alhamdulillah kita kembali lagi. Kami ucapkan selamat bagi Anda yang baru saja bergabung dalam acara Nikmatnya Sedekah. Dan di Masjid Anida TPI tidak hanya dari Fakfak jemaah yang datang, juga dari Ungaran, Jawa Tengah, Semarang Selatan. Kami ucapkan selamat datang, semoga pulang ke kampung halamannya bawa oleh sebuah cerita yang baik untuk semuanya. Insya Allah semuanya nonton acara kita. Dan sudah hadir tengah-tengah kita guru yang kita cintai, Syekh Ali. Alhamdulillah beliau bisa dengan izin Allah menemani kita pada acara ini. Dan seperti saya sampaikan di awal tadi, tema kita 10 cara untuk menggapai atau dengan mudah mendapat rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina bi'ilmi al-arifin ونسألك عمل المخلصين وتقبل منا قبول المتقين. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami ilmu ahli ma'rifat. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami amal-amal ahli ikhlas. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah kami sebagai orang yang bertakwa, karena sesungguhnya Allah menerima amal-amal orang yang bertakwa. Amma ba'd, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemampuan, kekuatan, kesempatan bisa berjumpa lagi dalam pemirsa dan jamaah nikmatnya sedekah. Semoga kumpulan kita di majlis ini insyaAllah yang penuh barakah dan rahmat dari Allah, dan semua keluar dari majlis ini insyaAllah
dihapus oleh Allah Subhanahu segala dosanya, dipenuhi oleh Allah segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Masalah rizki, fikirannya seluruh manusia, orang Islam dan non-Islam, semua memfikirkan masa depan, semua memfikirkan bagaimana bisa hidup tenang di hari ini. Bukan hanya di hari ini, kita lagi memikirkan anak dan masa depan anak-anak kita sendiri. Dan kita lupa satu hal yang kita jauh dari akidah orang Muslim. Akidah seorang Muslim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di dalam masalah rizki. Dia sudah mengakui Allah yang maha memberikan rizki, tapi berlaku-laku kita sehari-hari sepertinya kita tidak yakin adalah Allah yang memberikan rizki. Masih kita menggantungkan usaha kita, kecerdasan kita, fikiran kita, kemampuan kita, dan harta kita. Kalau sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita fikirkan, ini bukan dari Allah, ini karena saya pintar, atau saya punya keahlian di sisi ini, akhirnya saya dapat rezeki sekian. Kalau bukan kerja saya yang keras, sehari sepanjang hari, siang dan malam, pagi sama sore, itu bekerja keras dan sungguh-sungguh, baru rezeki saya menjadi banyak. Kalau tidak kerja keras, berarti rezeki saya tidak banyak. Itu namanya apa? Meyakinkan rezeki adalah dengan kekuatan usaha kita, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya dalam akidah kita, dalam tauhid kita, dalam usaha kita menyempurnakan akidah dan iman kita kepada Allah, masih perlu banyak hal perlu diluruskan. Oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan 10 cara atau 10 amalan, 10 langkah yang membawa rizki, 10 hal yang perlu kita laksanakan, atau kadang kita laksanakan tapi lupa meyakinkan amalan itu bisa memudahkan dan memurahkan rizki, harus kita juga meluruskan dulu akidah kita. Ada 9 hal, tolong diingatkan. Saya minta hari ini semua jamaah sekalian, pemirsa di rumah, siapkan kertas dan pulpen untuk menulis. Karena saya akan membawakan beberapa banyak hadis dan beberapa banyak ayat. Mungkin tidak mencukupi waktu untuk kita menjelaskan bersatu-satu. Saya akan membawakan ayat itu di surah mana, nomor ayat berapa, tinggal ibu dan bapa nulis, nanti bisa kembali artinya dan mempelajari artinya di rumah masing-masing. Artinya saya ingin di hari ini kita kerjasama untuk mempelajari ilmu. Karena ilmu yang bermanfaat bukan hanya diisi oleh seorang guru, orang yang mendengar hanya ikut mendengar, tapi begitu keluar dari majelis, lupa. Ditanya bagaimana? Masya Allah ceramahnya bagus. Apa yang kamu dapat? Lupa. Tapi ya pokoknya bagus. Ya bagusnya diamalkan. Bukan hanya dihafal dan disimpan. Bagaimana kita bisa amalkan? Kita bisa menulis apa yang kita belajari. Karena ulama menjelaskan, qayyidul ilma bil kitabah adalah mengikatkan belajaran ilmu dengan tulisan. Silahkan. Yang pertama, harus kita meyakinkan. Ini saya akan membahas 9 cara. Bagaimana meluruskan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah rizki. Yang pertama harus kita yakini dan percaya adalah Allah, Tuhan maha memberikan rizki. Inna allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Bagaimana? Banyak ayat yang kita baca dan banyak kita istighfar, banyak kita berusaha. Tapi kenapa belum kita punya sesuai usaha dan bekerja kita di samping dan rezeki kita, masih kita merasa ada banyak kekurangan. Sampai ada orang-orang yang merasa Allah tidak adil. Saya sudah berusaha ibadah, sudah berusaha jaga kebaikan,
tapi kenapa rezeki saya masih susah? Itu harus kita belajari dan harus kita luruskan. Pertama, inna Allah jalla jalaluhu khalaqal khalqa wa takaffala birizqihim. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan tidak membiarkan manusia sia-sia. Allah menciptakan, berarti juga Allah menjaminkan rezekinya. Tak mungkin Allah menciptakan manusia tapi ditinggalkan. Coba bayangkan, kalau seorang punya PT besar, diundang beberapa orang yang menjadi pegawai di kantor itu. Habis itu, begitu orang masuk di kantor, dibiarkan. Kantornya tidak diurus dan tidak dikontrolkan. Bagaimana? Bisa berhasil tidak? Hancur. Apalagi semesta alam ini yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian sangka Allah menciptakan semua itu main-main atau sia-sia? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sebagaimana di surat Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 40. Qala Allah ta'ala, Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Coba, Allah menciptakan kamu. Allah memberikan rezeki. Allah mematikan dan Allah menghidupkan. Jadi artinya Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana kita setiap hari baca suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu alladhi khalaqakum thumma yumitukum Allahu alladhi khalaqakum thumma yarzuqukum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Suratul Rum, surah berapa? 30 ayat 40. Wa qala Allah Ta'ala di surah yang lain, surat Yunus, surah 10 ayat 31. Surah 10 ayat 31. Qala Allah Ta'ala, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar. Siapa Tuhan selain Allah yang memberikan rezeki dan memberikan segala-gala keperluan dan kebutuhan kita? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak hal kita akan luruskan. Saya memberikan juga kesempatan ke Ustaz Albar, bisa kita juga saling menukar fikiran dan sama-sama mempelajari. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dengan nikmatnya sedekah. Bagi pemirsa di rumah yang baru saja bergabung, bahwa tema kita pagi ini adalah 10 amalan untuk menggapai atau mendapatkan rezeki Allah dengan mudah. Dan pemirsa juga di rumah nanti bisa bergabung dengan kami di line telepon 021 8779000 atau di 021 87798 8000. Begitu juga dengan jamaah yang ada di Masjid Anida TPI. Insyaallah nanti kita akan berikan satu kesempatan session khusus untuk tanya jawab. Silakan disimak apa yang disampaikan oleh Syekh Ali. Bahwasanya memang rezeki itu ialah dari Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Saba ayat 39, Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadih. Qul, katakanlah sungguhnya Allah adalah Tuhan yang menghendaki atau memberikan rezeki kepada siapapun saja yang Allah kehendaki. Dan insya Allah kita lanjutkan kembali, kita sambung kajian Syekh Ali tadi dalam surah Yunus yang ayat 10 tadi. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat. Allahumma salli wa sallim Kalau alaihi. dengar nama Rasulullah wajib salawat. Ini Rasul kita yang insya Allah memberikan syafaat. Kalau dapat syafaat Rasulullah masuk surga. Kalau dah dapat goyang-goyang susah. Jadi begitu dengar nama Nabi Muhammad SAW, wajib kita salawati. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya kembali dalam akidah kita dalam masalah rizki. Harus kita akui dan yakini hanya Allah saja maha dan Tuhan yang memberikan rizki. Saya ada satu di ayat tadi yang saya sampaikan surat Ar-Rum, surah 30 ayat 40, ada sebuah hikmah atau sebuah dari tanda-tanda ayat ini sangat menarik. Allah berfirman, Allahul ladzi, coba tolong perhatiin ya. Allahul ladzi khalaqakum, thumma razaqakum, thumma yumitukum,
thumma yuhyikum. Apa bedanya? Khalaqakum razaqakum, kalau dalam bahasa Arab fi'il madhi, perbuatan yang sudah terjadi. Yumitukum thumma yuhyikum, perbuatan yang akan, artinya akan mati dan akan hidup kembali di hari kiamat. Saya mengambil kesimpulan, subhanallah, kalau memang kita yakin ya, kalau Allah mengikatkan masalah rezeki sama menciptakan dan memberikan rezeki, kalau dibawakan khalaqakum, artinya Allah sudah menciptakan dan sudah memberikan rezeki. Bukan akan memberikan rezeki sebagaimana selanjutnya akan mati dan akan hidup. Kalau masalah rezeki bukan akan, itu sudah selesai. Sebagaimana sudah selesai diciptakanmu dan sudah dijamin rezekimu. Subhanallah. Memang banyak ayat seperti ini yang kalau benar-benar kita memfikirkan, membaca ayat Al-Quran, membuka fikiran, membuka kalbu yang masih penuh dosa, insyaAllah akan Allah memberikan rahasia dan kemuliaan dan manisnya ayat kitabullah subhanahu wa ta'ala. Semoga semua yang hadir dan pemirsa di rumah dijadikan oleh Allah ahlul Quran. Amin. Terus ayat yang membuktikan juga Allah sudah menjaminkan rezeki di suratul Nahl, surah 16 ayat 72. Surah 16 ayat 72. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan semua ayat karena kita bawa hari ini banyak ayat. Kenapa saya sengaja membawakan banyak ayat? Agar menanamkan keyakinan kita dan meluruskan akidah kita kepada Allah. Kalau kita tidak percaya dan tidak memahami isi Al-Quran, terus menunggu apa yang bisa menanamkan kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah? Tak ada selain Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk meluruskan akidah kita dalam masalah rizki, rizqul khalqi fid dunya min sifati kamalillah. Rizq manusia yang diberikan oleh Allah di dunia ini membuktikan Allah maha sempurna. Al-Kamil, Al-Qayyum, Al-Hayy, la ilaha illahu, subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita ambil firman Allah suratul Fatiha? Alhamdulillahi Rabbil. Allah menciptakan manusia dan semesta alam dan tidak membiarkan sia-sia. Harus kita fikirkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah kalau ada kesempatan hari ini atau besok, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, saya akan memberikan sebuah cara, apalagi sudah bulan puasa dekat. Dari cara ini, insyaAllah kalau kita laksanakan dengan ikhlas, akan Allah membuka kepada kita rahasia ilmu Al-Quran, walaupun tidak mengerti bahasa Arab. Mau tidak? Oh enak, semua mau. Masya Allah. Yang penting amalkan. Yang ketiga, untuk menyempurnakan iman kita, adakan iman 6 rukun. Rukun-rukun iman 6. Salah satunya al-imanu bil qada'i wal qadar. Qada dan qadar. Dalam masalah qada dan qadar ada di sisinya atau di sisi dalam masalah qada dan qadar masalah babur rizqi. Artinya harus kita meyakinkan kalau kita berjuang dan berusaha tapi Allah tidak mentakdirkan target rizki kita sesuai keinginan kita, berarti kita terima dan alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah dengan apa yang kita dapat, berarti kita benar-benar iman dengan yang namanya al-qada'u wal qadar. Ini ayatnya di surat Hud, surah 11 ayat nomor 6. Bagaimana firman Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada. Dabbah artinya seluruh makhluk, apapun binatang, manusia, semua yang berjalan dan hidup di muka bumi ini, rezekinya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dan mengaturkan, subhanallah. Di surat Hud, surah 11 ayat 6. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh ulama di as-silsilah sahihah, inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Rasulullah SAW menjelaskan sesungguhnya tidak ada sejiwa pun meninggal dunia sampai disempurnakan rezekinya.
Kalau masih ada sebiji beras, sebiji nasi yang sudah kita lagi makan, masih satu biji jatuh, belum masuk, tidak akan mati sebelum ketemu sebiji itu. Subhanallah. Lan tamuta nafsun. Lan itu memastikan tidak akan terjadi mati sejiwa seorang kalau belum disempurnakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hadis yang indah yang kita mungkin semua tahu, hadis Bukhari dan Muslim. Habis Allah menciptakan manusia, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman. 40 yaum, 40 hari sampai dilahirkan. Sebelum dilahirkan sudah datang malaikat memberikan masalah amal, rizki, ajal, umurnya, kemudian rizkinya dan hidup bahagia atau menjadi orang-orang yang celaka dunia dan akhirat. Yang keempat, masalah membagi rizki dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada hubungannya dengan masalah keturunan atau kekayaan atau kemuliaan seorang. Artinya ini orang turunannya Masya Allah, rizkinya banyak. Kalau masalah ini orang turunannya tak begitu biasa-biasa, tak ada, dah dikasih rizkinya. Tak ada begitu di sisi Allah SWT. Semua dapat. Jadi masalah keturunan, masalah kemuliaan seorang dari orang Arab, bukan orang Arab, Allah tidak tahu masalah itu. Masalah rizki dibagikan oleh Allah kepada semua. Kata Rasulullah SAW, kalau dunia berharga bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin orang kafir bisa minum air di dunia ini. Tapi karena dunia tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafir pun dapat rezeki. Itu membuktikan Allah apa? Allah Maha Adil. Semua dapat rezeki. Karena Allah menciptakan yang muslim sama yang kafir dan semua harus diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu membuktikan keadilan dan rahmatnya Allah. Karena Allah Rahman, ini rahmatnya kepada seluruh manusia, meskipun Islam atau non-Islam. Dan Rahim, ini khususnya rahmatnya kepada orang-orang yang beriman dan Islam. Yang kelima, masalah rezeki. Kenapa Allah memberikan dan memurahkan rezeki kepada seorang? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak digunakan rezeki itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti kita orang-orang menjadi durhaka. Kita menjadi orang yang durhaka. Jangan minta dimurahkan rezeki. Subhanallah, Allah memberikan rezeki dan meminta kepada kita untuk berinfak dan bersedekah. Siapa yang memberikan rezeki sebelumnya? Sebelum diminta dan diperintahkan kita bersedekah. Siapa yang memberikan rezekinya? Allah. Artinya rezeki yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan oleh Allah, itu semuanya dari Allah untuk kita bisa masuk surga. Untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu ulama menjelaskan, orang-orang yang dapat rezeki dari Allah tapi tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu termasuk orang-orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, Al-Quran selalu mengikatkan masalah rizki dan sedekah. Dan banyak ayat. Alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna zakah. Sifat orang muttaqin, alif lam mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما. Ini ada dua kata, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada rezeki, ada infak. Ada rezeki, ada sedekah. Di surat Al-Munafiqun, di ayat surah 63, ayat 10 sampai akhir. 9, 10, 11. Surah 63, Suratul Munafiqun, ayat 9, 10 sama 11. Di sini menjelaskan, mengikatkan masalah rizki dan sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah, wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, wa anfiqu mimma. Allah tidak minta
bersedekah bukan dari rizki. Malah Allah minta dari rizki yang aku berikan, kata Allah. Bersedekahlah untuk menyelamatkan diri, untuk menyembuhkan diri dari penyakit, untuk menghilangkan kesusahan, agar anaknya menjadi salih dan salihah, agar dimurahkan rezeki lagi, agar ditambahkan oleh Allah, agar juga bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengaturkan dan memberikan rezeki, menutamakan dan membagikan tidak sesuai atau tidak sama. Ada yang rezekinya banyak, ada yang rezekinya sedikit. Ada yang punya miliaran, ada yang punya ribuan. Ada yang tidak punya sama sekali apa-apa. Ada yang susah capek siang hari dari pagi sampai malam hanya dapat untuk bisa beli bungkus nasi. Tapi ada yang lain tidak bisa punya apa-apa. Kenapa? Di situ keadilan Allah agar manusia saling menolong, saling memberikan perhatian. Coba kalau seluruh manusia menjadi kaya, siapa yang bisa cuci pakaian? Coba kalau semua menjadi manusia miskin, siapa yang bisa mengaturkan kehidupan? Tapi subhanallah, di situ keadilan dan Allah mengetahui mana hikmah dan kebaikan untuk kehidupan dan kemaslahatan manusia dunia maupun di akhirat. Demikianlah Allah memang memberikan satu garisan rezeki kepada kita semua untuk saling menutupi sesuatu dengan yang lainnya. InsyaAllah kita lanjut kembali setelah kita saksikan komersial break yang berikut ini. Tetap di Nikmatnya Sedekah. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dan Nikmatnya Sedekah. Pemirsa di rumah, sekali lagi kami ingatkan bahwa Anda bisa bergabung dengan kami di 021877977000 atau di 02187798.000. Sambil menunggu pemirsa bergabung dengan kami, Syekh akan melanjutkan kembali dalil-dalil tentang rizki yang Allah berikan kepada kita. Kalau nggak salah tinggal 2 dalil lagi. Silakan Syekh. Yang terakhir apa lupa ya? Yang ketujuh ya? Allah subhanahu wa ta'ala membagikan rizki tidak sama. Jadi kenapa apa hikmahnya? Di situ muncul saling menolong, kerjasama, saling menolong, saling memberikan perhatian. Yang kaya memberikan zakatnya, memberikan sedekahnya kepada yang miskin. Dan begitulah kehidupan manusia dan kehidupan duniawi bisa berjalan. Dan ayatnya itu, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq, Suratul Nahl, surah 16, ayat 71. Kemudian, sebenarnya rizki yang hakiki bukan masalah banyak atau sedikit. Rizki yang hakiki bukan masalah banyak atau sedikit. Rizki yang hakiki imanul qalbi dan merasa kecukupan. Imanul qalbi, memiliki iman di dalam jiwa, dalam hati dan merasa kecukupan. Ada orang kaya tapi kehidupannya susah. Dia kaya, bagaimana bisa susah? Kalau orang miskin dengar orang kaya susah, dia bilang kalau yang kaya susah, apalagi kita. Tapi ada yang orangnya susah, tapi kehidupannya indah dan istimewa. Ada cerita, ada seorang saleh, miskin, kelihatan dari pakaiannya. Dia memiliki roti yang sudah lama dia bawa sampai sudah kering. Dia bawakan dekat sungai, dia mengambil air dari sungai, makan roti ini dan minum air sungai. Habis selesai dia bilang Alhamdulillah. Dilihat sama anak mahkota dari keluarga raja di negeri itu. Dilihat tuh, ini orang miskin, susah, rotinya kering, minumnya dari air sungai. Dan mengucapkan, mendengar kata Alhamdulillah, rasanya sudah menggetarkan badannya seorang mahkota itu, anak mahkota. Dia heran, dipanggil. Kamu bilang Alhamdulillah atas apa? Apa yang kamu dapat? Saya sudah menjadi keluarga raja dan turunan raja, tapi tak pernah merasakan puas dan nikmat. Apa jawabannya orang saleh itu? Wallahi law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minas sa'adati wan na'im la jaladuna 'alaiha bisiyuf. Kalau orang keluarga raja
dan keturunan keluarga raja mengetahui apa yang kita miliki dari kebahagiaan dalam jiwa kita, akan mereka berani melawan kita dalam pedang agar bisa mengambil kebahagiaan yang kita miliki. Tapi tidak akan bisa mungkin. Tidak mungkin orang bisa mengambil kebahagiaan seorang. Jadi rizki yang hakiki adalah imanul qalbi dan merasa kecukupan. Yang namanya qanaah. Terus yang ke-8. Allah Subhanahu wa ta'ala karena maha memberikan rizki, dalam akidah masalah rizki itu tidak boleh. Ini agar menjaga akidah kita kepada Allah. Tidak boleh meminta rizki kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Ankabut ayat 29 atau surah 29 ayat 17. Qala Allah Ta'ala wabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lah. Mintalah dengan penuh harapan rizki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, saya mengambil prinsip dalam kehidupan. Kalau ada yang mudah, jangan cari yang susah. Kalau fikirkan duit, malah pusing. Kalau sudah memfikirkan duit, sudah muncul memfikirkan manusia. Mana manusia yang bisa bantu. Tapi kalau tidak difikirkan duit, akan muncul dalam hati dan fikirannya hanya Allah yang akan memurahkan rezeki di mana saja saya berada. Jadi jangan memfikirkan dunia. Usaha dunia, mencari usaha boleh, tapi jangan pusing, jangan sakit kepala gara-gara dunia. Jangan sampai kita sakit jiwa, sakit jantung, sakit segala-segala gara-gara dunia. Yang seharusnya kita sakit sebagaimana orang saleh begitu datang ke rumahnya tuk-tuk pintu seorang. Dia bilang, "Kenapa?" Saya bilang, "Ana ta'ziyah." Ngerti ta'ziyah? Kalau ada orang meninggal, kita ke rumah ta'ziyah mengucapkan ya, ta'ziyah. Dia bilang, "Tidak ada orang meninggal. Kenapa antum ta'ziyah ke saya?" Memang tidak ada orang meninggal, tapi antum tadi meninggalkan salat berjamaah di masjid. Jadi ana ta'ziyah. Kenapa? Karena di sini kematian iman, kekurangan iman dita'ziyahkan orang saleh dulu. Kita sekarang orang mati aja, wallahu alam bagaimana ta'ziyahnya. Malah keluarga yang mati, yang punya orang mati keluar, ya repot. Dia yang capek. Dia sudah lagi sedih, lagi nangis, dia yang capek. Ada orang miskin, saya kenal ada orang miskin. Dia susah. Begitu orang tuanya meninggal, malah minjam duit. Tidak ada yang kasih pinjam. Mau jual motornya, tidak ada yang beli. Akhirnya apa yang terjadi? Maling. Kenapa? Dia bilang bisa bikin acara undangan ta'ziyah. Apa yang maksa? Siapa yang maksa begitu? La yukallifullahu nafsan. Fattaqullaha mas. Takwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. Jadi dalam akidah itu, tidak boleh kita meminta rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga ayat yang selanjutnya, suratul Mulk, surah 67 ayat 21. Membuktikan dan menjelaskan adalah Allah saja yang boleh kita meminta rezeki kepada Allah dan hanya Allah yang memberikan rezeki. Yang ke-9 dan terakhir, kalau Allah memurahkan rezeki kepada seorang, tolong perhatiin. Kalau Allah memurahkan rezeki kepada seorang, bukan itu tanda Allah mencintai seorang itu. Kalau Allah memurahkan rezeki kepada seorang, bukan bukti Allah sayangi dan cinta hamba itu. Apalagi hamba itu berbuat banyak dosa dan maksiat. Allah sudah menjelaskan di suratul Baqarah. Surah yang kedua ayat 126. Dari cerita Nabi Ibrahim yang mendoakan kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah kepada kaumku dan orang yang menuju ke Baitul Haram, murahkan rezeki mereka. Dan memberikan rezeki dari mana saja ya Allah. Tapi Allah SWT, wa man kafar.
Terus barang siapa yang kufur, yang tidak mengikuti perintah Allah, tidak percaya dan iman kepada Rasul, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man kafar fa umatti'uhu, akan diberikan kesenangan. Dia telah kufur, diberikan kekayaan. Dia telah kufur, diberikan kelancaran dalam kehidupan, tidak ada masalah. Tapi akhirnya apa? Hari kiamat masuk dalam api neraka, na'udzubillah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis Uqbah bin Amir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya wa huwa qa'imun 'ala ma'asih, falyahdhar innama huwa istidraj." Jadi berhati-hati, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang dimurahkan rezekinya oleh Allah tapi masih dia tetap berdosa, menggunakan rezeki untuk berdosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW membaca ayat di suratul An'am, khususnya ayat ini. Saya mohon kepada semua jamaah pemirsa di rumah, tolong ayat ini dipelajari dan difahami baik-baik. Suratul An'am, surat 6, ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Begitu mereka lupa kepada Allah, begitu mereka berkufur kepada Allah, begitu mereka tinggalkan imanannya dan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah membuka segala usaha mereka, memurahkan rezekinya, diberikan segala macam yang mereka inginkan. Tapi begitu mereka mulai senang dan bangga, Allah langsung memberikan kesiksaan dan keancaman yang luar biasa, na'udzubillah. Tolong ayat ini difikirkan. Suratul An'am, surah yang ke-6, ayat 44. Tolong dipelajari baik-baik. Ini mengingatkan orang-orang yang dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala tapi masih berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir di sini dimurahkan rezekinya, dimantapkan oleh Allah imannya, dijauhkan oleh Allah dari segala maksiat dan dosa. Kalau seandainya kita jatuh dalam maksiat, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami dan segala dosa orang tua kami, ya Dzal Jalali wal Ikram. Baik Syekh, sebelum dilanjutkan sudah ada pemirsa yang mau bergabung dengan kami, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana? Halo. Halo. Dengan Sri. Di mana? Di Kebon Siri. Ya, di mana Mbak? Ini apa, saya Alba, saya Ali. Ya, silakan Ibu. Ini saya sedikit mau menceritakan dan minta diluruskan apa yang saya udah jalankan gitu ya. Apa benar Pak, gimana saja. Ustaz, ini saya Ali. Gini, saya mengalami satu masalah gitu ya. Waktu 2000 awal saya mendaftarkan haji gitu ya. Iya. Saya dikasih nikmat sakit dari suami 2 tahun yang lalu. Terus saya sakit, suami sakit. Terus saya bertanya, yang mana yang harus dilakukan, haji apa kesembuhan suami? Terus saya jalani itu. Setelah udah alhamdulillah sembuh. Ya, dengan pertama saya pasrah dulu. Kenapa? Karena kita nggak punya persiapan apa-apa gitu ya. Saya berserah diri dulu sama Allah. Terus saya ikhtiar, nggak bisa saya diam begini gitu kan. Saya ikhtiar, bawa ke rumah sakit, sembuh. Terus saya pasrah lagi karena penyakitnya belum sembuh sekali gitu kan. Sembuh. Sekarang alhamdulillah sudah sembuh setelah 2 tahun berjalan nih, sembuh. Dan kita kebetulan pendaftaran haji itu, polisi haji kita itu dipanggil tahun ini gitu kan. Terus ya bersyukur, berterima kasih, aduh ya Allah, segala puji bagi Allah itu apa ya. Cuman akhirnya saya terkendala karena saya pertama usahakan dulu suami sembuh, dan cuma itu yang saya punya. Akhirnya begitu ada panggilan haji ya, terus terang saya belum siap gitu ya. Terus saya pernah nih yang kayak 8 tadi, saya memikirkan dunia. Ibu. Iya. Iya, agak dipercepat sedikit pertanyaannya. Terus lantas saya jadi mengharapkan manusia kan.
Itu saya mengharapkan pertolongan orang. Akhirnya saya kembalikan lagi. Nah, saya dengar tuh bahwa kita serahkan semuanya pada Allah, gitu kan. Ya, hati saya agak tenang lagi sekarang. Pertanyaannya apa, Ibu? Jadi tindakan saya itu udah benar gitu. Jadi saya sekarang memasrahkan segalanya sama Allah aja. Panggilan Allah ini sudah datang, tapi mungkin saya belum bisa memenuhi. Saya serahkan aja semua sama Allah, karena saya udah nggak melihat pertolongan dari manusia lagi. Ya siapalah, usaha saya juga kayaknya udah nggak mungkin gitu. Apa benar kepasrahan saya itu menyerahkan semuanya kepada Allah aja gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih saya Ali buat jawabannya, dan Ustadz Albar. Terima kasih Ibu. Baik, di belakang Ibu Sri, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak di mana? Saya dari Bapak Wasito, Solo. Silakan Bapak. Dipersingkat ya. Saya ini kan sudah sakit selama 16 tahun kalau nggak salah. Ini saya sakit kanker tulang, tapi sampai saat ini belum sembuh. Saya mengalami kelumpuhan, Ustaz. Nah, saya sudah berusaha kemana-mana, namun tak juga kunjung sembuh. Nah, terus amalan apakah, Ustaz, yang bisa membuat doa-doa kita, khususnya dalam kesembuhan itu dijawab oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu masalah surat Waqiah itu apa memang betul ada hadisnya bahwa kalau membaca surat Waqiah di pagi dan di sore hari itu bisa membuat rizkinya mudah. Baik Bapak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Dua saja. Jawaban Syali insyaallah kita akan dengarkan setelah komersial break yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Pemirsa yang dirahmati Allah, pastinya kita menanti jawaban dari Syali, dari dua penanya tadi, dari pemirsa yang di rumah. Yang pertama, mungkin lebih kepada sebuah cerita kali ya. Tapi ada sedikit yang bisa kita tangkap bahwasanya kalau kita hanya berserah kepada Allah, baik atau tidak tanpa sebuah usaha. Dan yang kedua, amalan apa yang kiranya bisa mendatangkan kesembuhan bagi penyakit. Kurang lebih 16 tahun. Kita teringat dengan Nabi Allah Ayub alaihissalam yang Allah berikan penyakit kurang lebih hampir 17 tahun lamanya. Luar biasa kesabaran Bapak di Solo tadi. Dan yang kedua pertanyaan beliau adalah apakah benar suratul Waqiah apabila kita baca di waktu pagi dan sore akan mendatangkan atau meluaskan rezeki kepada kita. Silahkan Syekh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Masalah kita berserahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Kalau kita masih ada ikhtiar dan mampu kita berusaha, tidak boleh kita tinggalkan usaha. Dan terus terang saja, mana di zaman ini yang memiliki iman yang mantap yang luar biasa sampai dia mau dan berani tinggalkan usahanya atau tinggalkan ikhtiarnya, berserahkan dan ikhlas kepada Allah. Siapa? Bisa stres manusia kalau bisa begitu. Artinya, memang kalau untuk bertawakal, tapi jangan tawakal. Artinya tawakal, kita masukkan diri dalam api agar tidak terbakar. Kenapa? Oh, saya tawakal dan yakin tidak akan api ini bisa memakarkan kalau belum diizinkan oleh Allah. Masya Allah. Masa lemparkan diri di dalam api? Tidak bisa begitu. Jadi orang-orang yang punya ikhtiar, misal dia sakit, dia berusaha. Tapi kalau setelah berusaha, di mana saja di rumah sakit, sudah berobat, sudah selesai, sudah tidak ada jalan lain, baru dia mau serahkan kepada Allah, boleh. Kita, ya Allah sudah saya berikhtiar, ya Allah sudah saya berobat, ya Allah sudah saya kemana-mana, ya Allah hanya saya punya harapan kepada Engkau ya Allah. Di situ akan Allah memberikan cobaan dan ujian bagaimana kesabaran seorang itu. Kadang-kadang saya sudah menjelaskan di acara Nikmat yang Sadaq beberapa minggu yang lalu. Kadang-kadang kita memiliki ibadah tidak bisa membawa kita masuk surga. Tapi dari ujian dan kesabaran kita atas ujian itu bisa mengantarkan kita ke surga.
Jadi kita sabar atas apa yang diberitakan atau apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, amalan supaya masalah amalan ya, kita tolong Pak yang tadi katanya sakit kanker ya. 16 tahun. Sudah 16 tahun. tahun. Ya, kalau yang begitu masih kita akan membahas masalah ada 10 langkah atau 10 amalan yang memurahkan rezeki. Salah satu rezeki adalah kesehatan. Jadi jangan hanya fikirkan rezeki adalah hanya uang saja. Jadi kalau kita ya Allah rezeki hanya untuk duit ya, uang, mobil, rumah. Ini kesehatan, hidayah, bertunjuk kepada iman kepada Allah itu rezeki. Keturunan rezeki. Kita bisa salat baik-baik dan khusyuk dalam melaksanakan ibadah, itu bagian dari rezeki. Itu semuanya namanya rezeki, bukan hanya bentuk duit dalam kehidupan dunia. Selamat dunia akhirat itu namanya rezeki. Dapat taufik itu namanya rezeki. Dapat syafaat dari Rasulullah SAW itu juga namanya, itu semua namanya rezeki. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya untuk bapa yang sudah sakit. Insya Allah besok, hari ini sama besok kita akan menyampaikan beberapa amalan yang bisa bantu dan menjadikan amalan itu dari 10 macam amalan, insya Allah memurahkan rezekinya, mempanjangkan umurnya, dan juga diberikan keselamatan dari celaka, keselamatan dari kematian buruk, keselamatan dari kematian su'ul khatimah, memberikan juga keturunan kepada orang-orang yang belum punya keturunan, dan juga diberikan kemudahan untuk orang yang mencari kerja, memberikan kemudahan untuk orang yang mencari jodoh, yang macam-macam hal-hal. Insya Allah kita di hari ini sama besok, mungkin hari ini tidak akan bisa sempurnakan semua, hanya beberapa poin saja. 10 langkah, 10 amalan, termasuk bisa menyembuhkan insya Allah dari segala penyakit, termasuk pertanian Bapak yang tadi insya Allah. Ya. Yang ketiga, masalah suratul Waqi'ah. Sebenarnya ulama beda mendapat. Ada yang menjelaskan tidak ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan baca Al-Waqi'ah pagi hari atau sore hari memurahkan rezeki. Ada ulama menjelaskan tidak ada hadis yang sahih. Sebagian ulama menjelaskan ini termasuk membaca Al-Quran, dan kita memperbanyak membaca Al-Quran dan niat apa saja insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh kita laksanakan, dan agar kita keluar dari berbeda mendapat antara ulama, ada yang bilang tidak ada hadisnya, ada yang bilang boleh saja karena termasuk dari fadailul a'mal. Agar kita keluar dari berbeda mendapat ini boleh kita laksanakan, tapi jangan terlalu rutin. Artinya seminggu sekali, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Ya begitulah, rubah. Misalnya hari Jumat, besok menjadi hari Senin, bulan depan berubah-ubahlah. Tidak menjadikan dari waktu yang tepat atau waktu yang khusus, agar kita tidak termasuk orang-orang yang membawa sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya membaca Al-Waqi'ah, membaca ayat-ayat Al-Quran mana saja, Al-Fatihah dan surat-surat yang lain, dan niat khususnya Al-Fatihah. Niat apa saja, niat sembuh, niat dimurahkan rezeki, niat bertunjuk dan hidayah dari Allah, niat dapat berkat dan rahmat dari Allah, insya Allah diberikan apapun yang kita inginkan dan harapkan. Baik. Sebagaimana Ibn Taymiyah rahimahullah, kalau habis salat subuh, dia suka membaca Al-Fatihah berkali-kali sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Ya, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Syekh atas jawabannya. Sebelum kita berikan kesempatan kepada jemaah yang ada di masjid, kami berikan lagi kepada pemirsa yang ada di rumah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Bapak Arif Rahman, Ustaz Akbar. Oh ya, silakan Pak Arif. Sabahal khair, Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sabahun nur. Semoga saya pertama memberikan apresiasi dulu. Semoga acara
nikmatnya sedekah dan semua yang semacam dengan ini semoga tetap eksis di TPI karena banyak memberikan pencerahan kepada kita. Amin. Kemudian pertanyaan saya, masalahnya begini saya tentang rezeki. Kita tahu semuanya sudah ada ketetapannya, ada keyakinannya. Ada ketentuan dari Allah. Tapi ketika hati ini lagi turun keyakinannya itu membuat kadang terasa kita ini bimbang. Tadi sudah dijelaskan oleh saya bahwa kita sudah diciptakan, rezeki sudah disiapkan. Masalahnya sekarang bagaimana kita ini tetap merasa bahwa Allah bersama kita. Setelah kita tentunya berusaha dan berdoa, bertakarruf, beribadah kepada Allah. Apalagi saya yakin ada ulama yang mengatakan bahwa sebenarnya rezekinya sudah ditentukan, jodoh sudah ditentukan. Tapi masalahnya tertutup oleh dosa-dosa kita. Iya. Saya mohon saran saya, tausiah dari saya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Arif tadi, kita kasih kesempatan jamaah yang di Masjid An-Nida TPI untuk bertanya, silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Hajah Darmiati Ningsih dari Majelis Taklim Istiqomah, Ahad Pagi Istiqomah. Yang saya tanyakan, Syekh Halim, tentang sedekah. Semua orang tahu kalau sedekah itu bisa menolak bala atau memudahkan kembalinya rezeki. Tapi kenapa ya Syekh, kok untuk bersedekah itu rasanya kok ikhlasnya itu kurang gitu loh. Saya mohon penjelasan dari Syekh dan atau amalan apa yang harus dijalankan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti pertanyaannya bukan tentang dirinya Ibu yang tadi bertanya, pastinya. Insyaallah mudah-mudahan ikhlas. Silakan Syekh. Pertanyaan yang pertama, ma hurimal 'abdu min rizqin illa bi dhanbin aznabahu. Tidak ada rizki atau kekurangan rizki atau keterlambatan rizki seorang, itu kata ulama, itu pasti dari perbuatan dosa. Jadi obatnya agar menanamkan keyakinan. Memang masalah keyakinan ini saya sudah insyaAllah mensediakan di satu hari khusus untuk mempelajari keyakinan dan bagaimana caranya agar kita jaga keyakinan. Kata ulama, kalau mau melihat kedahsyatnya, kekuatannya, kekuasaannya Allah dan luar biasa, harus mempunyai keyakinan luar. Tapi karena keyakinan kadang-kadang tergoda. Kadang-kadang Masya Allah punya keyakinan luar biasa. Kadang punya keyakinan tak tahu kemana. Jadi insya Allah kita akan belajar di hari, mengkhususkan satu hari khusus untuk menanamkan keyakinan. Habis ditanamkan bagaimana menjaga agar terus keyakinan kita menjadi kuat dan mantap. Jadi amalan-amalan banyak untuk menanamkan keyakinan. Dan jawaban Bapak tadi, agar kita dapat merasa puas atau merasa kecukupan terhadap masalah rezeki ini, harus juga mengikuti 10 amalan yang saya insyaAllah akan saya sampaikan. Masalah ibu yang tadi merasakan dalam amal sedekah ya, ibu merasa tidak ikhlas. Atau kurang ikhlas? Tidak ikhlas atau kurang ikhlas? Jadi tidak merasa nikmatnya atau karena belum ada balasannya atau kembaliannya. Misal, ibu sedekah 1 juta, nunggu 10 juta. Belum ada datang ini. Begitu ya? Bukan. Kalau begitu berarti itu namanya tidak ikhlas. Tapi kalau tidak pikirannya ke sana, itu namanya merasa belum menikmati ikhlas. Sebenarnya untuk menyempurnakan ikhlas, sebuah amalan yang semua orang salih berusaha berjuang untuk menyempurnakan ikhlas. Dan Allah memerintahkan seluruh hamba-hambanya, termasuk dari para nabi, syuhada, siddiqin, salihin, untuk menyempurnakan ikhlas. Agar bisa menikmati kehidupan dan bisa selamat dunia akhirat.
Memang untuk menyempurnakan ikhlas, hal-hal yang agak susah. Tapi kata ulama, ma la yudraku kulluhu, la yudraku julluhu. Yang tidak akan bisa menyempurnakan, jangan tinggalkan semuanya. Kalau tidak bisa membawa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Dan hal wajar sebagai manusia, kalau kita kadang-kadang merasa, kok saya tidak berasa ikhlas berat ya, masih agak kekurangan. Harus kita melihat di sisi lain. Kita berbuat dosa apa? Barangkali kita bersalah sama orang tua. Meskipun mereka masih hidup atau sudah meninggal. Kadang-kadang kita merasa, mungkin kalau kita periksa ya, tes diri, muhasabah. Kita koreksi diri. Lihat, barangkali saya bersalah sama tetangga. Barangkali saya bersalah sama Allah sendiri. Artinya sama Allah bagaimana? Salat saya tidak benar. Saya suka tunda salatnya. Saya suka ketiduran kalau waktu salat. Jadi hal-hal ini membuat ikhlas di ibadah yang lain tidak bisa sempurna. Jadi ini dosa, masalah dosa sangat penaruh. Untuk khususnya masalah ikhlas. Jadi harus kita berusaha menjauhkan diri dari segala dosa, termasuk dosa yang besar, baru kita berjuang dan berusaha untuk menyempurnakan ikhlas. Di situ akan dapat taufiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan Syekh, dilanjutkan yang tadi. Kita lanjutkan. 10 amalan yang bisa memurahkan rezeki. Tapi sebelum lanjutnya, ada yang tunjuk tangan dari Fak Syekh, dari Papua. Silakan. Mau ya, bertanya. silakan. Ya. Berarti kita tunda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rumbai dari Majelis Taklim Ar-Raihan Masjid Agung Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Iya, silakan Ibu. Singkat ya Ibu ya. Iya. Soalnya mau iklan habis ini. Suami saya seorang supir, Pak. Pekerjaan sehari-hari mencari nafkah, tidak mencukupi. Bagaimana cara saya bersedekah kepada orang lain? Sekian. Iya. Singkat banget. Ya, terima kasih Ibu. Baik, nggak dengan mengurangi rasa hormat kepada ibu-ibu semua, insya Allah kita akan lanjut kembali setelah commercial break yang berikut ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita semangat terus mengkaji ilmunya Allah. Tadi mohon maaf kepada Ibu dari Papua, mudah-mudahan kesempatan yang diberikan menjadi sesuatu yang lapang untuk ibu-ibu semuanya. Karena kita sudah ada di segmen akhir, nanti Syekh akan menyimpulkan tentang dalil-dalil rezeki ya Allah yang diberikan kepada kita semua. Tapi sebelum itu kita mohon jawaban Syekh tentang pertanyaan Ibu tadi, tentang suaminya seorang driver, dia ingin bersedekah. Gimana caranya Syekh? Ibu ikut besok ya? Besok ikut enggak? Ikut. Jawabannya besok ya. Kenapa? Karena biar Ibu buas ya. Kalau singkat saya, karena kita besok membahas masalah ini. Bagi orang yang merasa dirinya tidak punya kecukupan, tapi dia ingin sedekah bagaimana? Itu kan bahasan kita. Jadi biar kita lebih melengkapi dan sempurnakan, insya Allah jawabannya sekalian dalam membahas masalah itu. Bagaimana seorang yang ingin beribadah melalui sedekah itu mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia sendiri tidak punya kecukupan. Uang yang masuk cukup untuk ya pasan-pasanan lah. Insya Allah kita kasih jawabannya dalam bahasan kita besok insya Allah ta'ala. Mungkin Ustaz Albar ada mau Ya menyampaikan. baik Syekh, kita tutup acara kita ini dengan doa muhasabah atau munajat dari Syekh Ali. Semoga doa ini menghantarkan kepada kita sebuah pemahaman bahwasanya segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga masalah rezeki. Baik Syekh, masih ada 4 menit di segmen akhir ini, silahkan. Pertama, khusus semua di tanah air Indonesia, kita mendoakan orang yang sakit jantung, yang sakit kanker, sakit apa saja penyakitnya, dengan izin Allah, dengan nama Allah yang mulia. Khususnya saya kemarin mendapat laporan dari teman saya akrab, Amir Faisal Bages, dia lagi sakit jantung. Semoga Allah SWT mengangkatkan
penyakitnya, disembuhkan insya-Allah dari segala kesusahan, dan semua insya-Allah yang hadir, pemirsa di rumah yang sakit, anaknya atau dirinya atau orang tuanya, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan insya-Allah pakaian taqwa, pakaian sehat wal afiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, diberikan keberkahan dan kemampuan sampai insya-Allah sama-sama ketemu bulan puasa besok. Untuk benar-benar menjadikan bulan puasa besok itu menjadi bulan yang indah, yang membawa kita dapat ridha Allah dan selamat dunia akhirat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula wa wahdaniyatika wa qudratika ala kulli syai' an taj'ala barnamajana ni'matnya sadaqah makbul mabrur, penuh rahmat dan barakah darimu ya Allah. Ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, jadikan negara Indonesia negara yang makmur, negara yang damai, negara yang aman, negara yang sejahtera dan selamat dari segala bala dan musibah. Ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, jadikan umat Islam di Indonesia umat yang bersatu, saling menolong, saling mencintai. Ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah ya Rahman ad-dunya wal akhirah, rahmatilah kami ya Allah, penuhi hajat kami ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, yang lagi susah dan miskin, murahkan rezekinya ya Allah. Ya Dzal Jalal wal Ikram, berilah rezeki kepada orang yang susah, yang miskin ya Arhamar Rahimin, dari tempat yang tidak disangka ya Dzal Jalal wal Ikram. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. خصوصا untuk jemaah di Masjid TPI ini dan pemirsa di rumah, ya Allah, berilah kepada kami syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Engkau kumpulkan di dalam acara nikmatnya sedekah ini ya Allah, kumpulkan kami di dalam surgamu ya Allah. Bersama Nabi kami ya Dzal Jalali wal Ikram, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami belajar hari ini bermanfaat bagi kita, membawa kami selamat dunia akhirat, membawa kami mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kalaulah sudah kita pahami bahwasanya rezeki sudah Allah tetapkan kepada kita, tinggal kita kembalikan dalam bentuk syukur kepada Allah, yakni dengan menjalankan ibadah kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, insyaallah Allah berikan kepada kita sebuah kemuliaan. Insyaallah kita kembali lagi besok masih dalam kajian tema yang sama, 10 cara untuk menggapai rezekinya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan, panjang umur, sehat, sehingga bisa ketemu lagi. Kami semua kru yang ada dalam acara nikmat dan sedekah, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.